Kalau semuanya nggak boleh mengkritik, jadi maunya DPR. Ini DPR loh, ini Safarudin ini. Orang Kalimantan Timur. Ya, ini Safarudin ini DPR loh. Kenapa sampai rakyat mengkritik? Karena orang-orang kayak lu kagak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini BNPT ya, mau ngontrol tempat ibadah. Ternyata itu gara-gara rapat guys, ada rapat dengar pendapat atau rapat apa sama DPR. Ada cuplikannya nih, gue dapet. Jadi ini ngakak ini, gue nggak paham sama otak-otaknya orang-orang itu di atas nih, nggak paham gue. Nih dengerin ya, dengerin. Ini cuplikannya nggak lama kok, 2 menit nih. Ya, sambil kita reaksi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di Telkom kita sudah disusupi. Di wilayah-wilayah Telkom, kemudian di Pertamina, ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, di Kalimantan Timur itu ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak. Mengkritik pemerintah, garis bawah ya. Sejak kapan mengkritik pemerintah itu radikal? Sejak kapan mengkritik pemerintah itu tidak boleh? Kalau semuanya nggak boleh mengkritik, jadi maunya DPR. Ini DPR loh, ini Safarudin ini. Orang Kalimantan Timur. Ya, ini Safarudin ini DPR loh. Kenapa sampai rakyat mengkritik? Karena orang-orang kayak lu kagak mengkritik, Din. Orang-orang kayak lu nih pemahamannya seperti itu. Jadi orang-orang kayak Safarudin ini maunya pemerintah itu dipuji-puji gitu ya. Oh, iya. Lu lihat, jadi penyebabnya yang anggota DPR juga. Rakyat ini juga malas sebetulnya ngeritik. Rakyat ini pengennya hidup yang biasa aja, ibadah enak, kerja enak. Pengennya begitu. Tugas kalian nih jadi wakil rakyat mengkritik pemerintah. Ini anggota DPR mengkritik rakyat di depan pemerintah. Lu sehat, Din? Safarudin? Hah? Bapak Safarudin sehat? Ini yang ngomong dia. Lihat ya, ulangi lagi dikit ya. Ada nih. Di Telkom kita sudah disusupi.
di wilayah-wilayah Telkom, kemudian di Pertamina. Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur, Pak, di Kalimantan Timur itu ada masjid di Balikpapan itu, Pak. Itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Lihat ya, mengkritik pemerintah di situ. Dan gue mau nanya sama lu, Safarudin, anggota DPR Komisi 3 DPR RI, Safarudin. Ya, gue mau nanya sama lu, Pak. Apa tupoksinya anggota dewan ngeritik masjid, ngeritik penceramah masjid? Tugas lu mengkritik pemerintah itu. Ini parah kalau ini, parah menurut gue ya. Dan mengkritik pemerintah yang dilakukan oleh rakyat mestinya tugas DPR. Nih, mau dibawa kemana demokrasi kita ini ya? Makin nggak karu-karuan. Anggota DPR mengkritik masjid, anjir. Woi, Din, Safarudin, lu jadi anggota Komisi 3 itu, ya, bukan mengkritik masjid depan pemerintah. Lu mestinya mengkritik pemerintah, memeriksa pemerintah. Lu duduk di sono digaji sama rakyat. Astagfirullahaladzim. Bisa ada yang begini ya? Ada. Di dekat lapangan Merdeka itu, Pak. Ada masjid di sana punya Pertamina tiap hari. Tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina. Mengkritik pemerintah. Jadi garis bawah, guys. Ini udah makin kacau bangsa ini. Anggota DPR bukan mengkritik pemerintah, tapi mengkritik masjid yang mengkritik pemerintah. Di depan pemerintah. Makanya muncul dah itu. BNPT usul tempat ibadah dikontrol pemerintah. Nih. Nah, ini mungkin saran kami juga menjadi prioritas untuk BUMN, karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan, Pak. Mekanisme kontrol terhadap penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme. Mengkritik pemerintah itu paham radikalisme, guys. Apakah begitu, Pak? Hah? Ya kan, ini anggota dewan yang ngomong tentang mengkritik pemerintah. Kalau nih orang cerdas, Pak, maaf ya, mengkritik pemerintah itu bukan paham radikalisme, tapi kan disambut begini. Jadi apakah artinya mengkritik pemerintah itu sebuah paham radikalisme? Ini apa? Masuk akal di mana, dari mana ke mana? Sejak kapan mengkritik pemerintah itu paham radikalisme, Bapak? Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Nah, demikian juga negara-negara Timur Tengah, di Oman, di Qatar, Saudi Arabia yang sudah kami datangi, kemudian termasuk di Maroko yang kami datangi. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan memberikan. Udahlah. Intinya guys ya, gua nggak bisa mikir apa-apa lagi ya. Yang mestinya nih si Safarudin ini di sini ada mukanya ya nih, Safarudin ini. Mestinya DPR itu mengkritik, mengontrol pemerintah. Ini kagak. DPR ya itu mengontrol masjid, mengkritik masjid di depan pemerintah. Kagak masuk di akal, guys. Kagak masuk di akal gue. Bagaimana ini demokrasi model apa? Demokrasi model apa begini, makanya akhirnya BNPT udah disambut. Katanya bagaimana mengontrol paham radikalisme. Sejak kapan Bapak mengkritik pemerintah itu paham radikalisme, Bapak? Jadi maunya Bapak adalah jilat-jilat aja, Pak. Kami sebetulnya mau begitu, Pak. Mau hidup yang nggak usah mengkritik pemerintah. Asal DPR fungsinya benar. DPR bisa fungsi benar, bisa mengontrol pemerintah. Lah ini Bapak tuh anggota Komisi 3 DPR RI, wakil rakyat. Mestinya mengkritik pemerintah. Bapak di sini malah mengkritik masjid. Otak Safarudin Bapak nih, Safarudin ini di mana?
Gimana nyotanya nggak tahu gue. Mau marah-marah dah Pak. Ya, nggak masuk di akal saya Pak. Bapak tugasnya itu mengkritik pemerintah, mengontrol pemerintah gitu. Penyeimbang bagi pemerintah. Bukan justru di rapat ini Bapak mengkritik rakyat depan pemerintah. Safarudin ini sehat kah Bapak nih? Sehat? Gimana jawaban kalian? Anggotanya kan ini, sehat kah menurut kalian? Bisa dia begini ya. Gue pamit dulu guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Otaknya gimana yang begini nih? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.